So, kita pindahlah ke Honda. Nah, kita bahas dulu Toprak. Soalnya tadi banyak yang nanya, Bayu itu Toprak apa cerita? Gini, kalau kalian ngintil gue dari Heres ya, kan udah gue bilang, CEO Koji Watanabe itu gosip berhembus sepoi-sepoi memveto keputusannya Papi Peripuik untuk prakontrak dengan Toprak mengenai merekrut Toprak ke Honda WSBK, kemudian berjanji untuk menaikkan dia ke MotoGP 1 tahun setelah dia jurdunkan Honda. Itu diveto sama Koji Watanabe. Kenapa? Karena waktu itu Dorna memang lagi pusing sama Acosta. Ditambah lagi dengan gosipnya memang Koji Watanabe sedang tertarik dengan rider lain yang pengen dia incar kalau misalnya ada kesempatan. Tapi itu bukan Martin. Karena waktu itu kan belum ada masalah dengan Martin. Dan faktanya Luca Marini seperti yang gue bilang di awal part 2 ini, dia bahkan terbang ke Jepang, gak latihan sama para murid VR46 di Mugello. Lu tahu gara-gara apa? Dia menguji motor tahun depan di Wind Tunnel Jepang. Oke, anggaplah Papa Yohan itu nggak dipanggil ke Jepang karena dia kan masih patah tulang, masih pemulihan ya kan. Anggaplah nggak dipanggil. Jadi cuma Papa Angel yang dipanggil ke Jepang menguji motor untuk tahun depan di Wind Tunnel. Itu saking masih jeroannya, itu masihnya diuji di Wind Tunnel. Jadi belum di track. Itu berarti masih konsep banget. Dan itu yang uji siapa? Luca Marini. Jadi buat ABR yang nyinyi soal Luca Marini, terutama waktu masih rame-ramenya Jorge Martin, yang bilang bahwa oh itu akan sulit untuk menolak Jorge Martin. Petinggi Jepang nggak ada minat sebenarnya sama Martin. Tapi kan dia sempat ngomong sama Valera ketika di Heres. Ya memang Koji Watanabe ngomong sama Valera kan waktu itu dia bilang apa? Kamu itu nawarin kami rider yang ada kontrak. Kalau dia udah nggak ada kontrak, nggak ada keterikatan dengan tim lain atau pabrikan lain, yang mungkin kita bisa pertimbangkan lah ini dia ada kontrak. Gimana ceritanya kita mau mikir? Kan gara-gara itu akhirnya Valera, Martin, lu minta hengkang tuh dari Aprilia. Honda bilang mereka akan mempertimbangkan kalau lu nggak ada keterikatan kontrak dengan tim lain. Kan begitu ceritanya. Aslinya sebenarnya Honda emang nggak mau, makanya dia bilang lu jangan nawarin gua rider yang ada kontrak, karena gua nggak mau mikirin itu. Karena memang mereka lagi nego sama Luca Marini. Bayu, tapi kan itu kemungkinan cuman buat ngetes motor doang. Hey, itu motor untuk tahun depan loh yang dia uji di Wind Tunnel. Jadi kalau lu mau membantah bahwa dia adalah rider pengembang, lu mau pakai argumen apa sama gua? Itu yang pertama. Yang kedua, dia bakal ikutan Suzuka 8 Hours bareng Zarco. Jadi yang bakal habis kontrak ini adalah dua orang ini, Zarco sama Luca Marini. Sama dengan Papa Pip, bakal habis kontraknya ya ikutan Suzuka 8 Hours. Kenapa? Karena mereka bertiga ke Jepang itu buat tanda tangan kontraknya. Ngerti? Jadi Luca Marini per hari Selasa kemarin itu udah di Jepang dan dia menguji CBR RR 1000 kalau nggak salah. Pokoknya dengan Zarco, dan sayangnya katanya baru 1 lap turun hujan. Tapi kita dengarlah nanti dia bahas apa soal itu. Kita bahas dulu balapannya dia. Jadi sebenarnya dia ini finishnya P8 udah bagus, udah cantik. Muncullah penalti tekanan ban. Dia kena penalti 16 detik dan dia terlempar ke P15. Ya, sebenarnya masih cukup beruntung karena dia bawa pulang 1 poin, paling enggak disyukuri. Jadi apakah dia marah? Ya enggak juga. Jadi dia bilang, ya masalahnya adalah karena di restart kedua saya pakai ban baru, ternyata bannya itu enggak naik suhunya dan enggak naik tekanannya. Jadi ada 4 rider yang kena penalti tekanan ban. Papa Angel, Enea Bastianini, Lorenzo Savadori, dan Chantra. 3 terakhir itu adalah para rider yang memang finishnya terakhir. Jadi yang nggak berubah juga posisinya. Yang berubah cuma Papa Angel karena dia finish di posisi poin di P8 dan karena kena penalti 16 detik ya dia harus pindah ke P15. Jadi sebenarnya dia senang dengan balapannya. Jadi dia bilang sejujurnya saya pikir saya bisa melakukan yang lebih baik di hari ini. Start pertama sebelum red flag itu adalah start yang luar biasa karena saya langsung berada di top 5. Tetapi ketika saya memasang
pasang ban baru saat kembali ke pit, perasaan itu berubah meskipun kompon ban belakangnya sama. Saya kehilangan banyak posisi hanya di lap pertama, tetapi saya berhasil mengejar ketertinggalan setelahnya, dan setelah balapan kami menerima penalti. Seperti yang saya katakan, saya merasakan perilaku yang berbeda dari ban belakang. Jadi itu bukan kesalahan dari tim, juga bukan kesalahan dari Michelin. Ya begitulah yang terjadi, entah mungkin karena anginnya dingin apa gimana, gua nggak jelas juga menurut dia. Tetapi ini sangat disayangkan karena itu adalah aturan. Jadi kalau mau dibilang apakah itu salah ban, ya kayaknya sih bukan, karena di balapan pertama sensasinya bagus, di balapan kedua yang nggak enak. Jadi dia bilang, ya kalau saya pikir-pikir mending sebaiknya saya tidak mengganti ban ketika kembali ke pit, karena untuk beberapa orang yang tidak mengganti ban sepertinya mereka bisa menjalani balapan dengan lebih baik. Jadi menurut saya sepertinya akan lebih baik jika saya tidak mengganti ban seperti yang dilakukan oleh beberapa rider lain. Nah, ditanyalah dia soal Zarco. Zarco kan finish podium kedua tuh. Jadi dia bilang, oh iya, sejujurnya saya memang mencoba apa yang dilakukan Zarco. Jadi ketika ditanya di sprint race, itu dia bilang, sepertinya saya tahu sedikit rahasianya Zarco dan saya akan mencoba melakukan itu di balapan panjang. Dan pada akhirnya dia mencobanya dan finishnya lumayan bagus terlepas dari perkara penalti tekanan ban yang juga sebenarnya bukan salahnya dia sih. Jadi pada akhirnya toh dia mencoba apa yang dilakukan Zarco, cuman katanya dia akan mengkonfirmasi itu lagi di tes Aragon. Nah, ditanyalah dia soal balapan Suzuka 8 Hours. Jadi dia bilang, iya minggu depan saya akan pergi ke Suzuka untuk melakukan uji coba dan kemudian melihat apakah saya bisa ikut balapan 8 Hours, karena kami harus melihat apakah saya cocok dengan motornya Takumi Takahashi, karena dia kan sangat pendek. Oh Tuhan. Mengingat dia ini adalah rider Panjolo, dia sama Papa Yohan itu adalah rider tertinggi di MotoGP. Jadi ya lu pikirlah kalau dia pakai motor pendek kan memang agak sedikit susah tuh. Jadi dia bilang, ya karena kan Takumi Takahashi itu sangat pendek. Jadi saya meminta untuk melakukan satu sesi tes minggu depan untuk melihat bagaimana dengan motornya dan apakah saya cocok, karena ini adalah balapan ketahanan. Anda tidak hanya harus melakukan 5 lap tapi begitu banyak lap. Jadi saya harus memastikan bahwa saya nyaman di atas motor. Jadi lu bayangin itu kan 8 jam lu ngider. Kalau lu nggak nyaman, lutut tuh sakit. Ini buat yang sering long trip. Kalau gua long trip biasanya 4 jam itu lutut sakit banget, tau nggak sih? Dilurusin sambil bawa motor. Tapi kurang lebihnya seperti itu. Lu bayangin lah kalau ini pakai balapan 8 jam, Bo. Ya oke lah dibagi-bagi berempat atau bertiga, tapi kan itu tetap minimal 2 jam ya kan. Jadi ya wajar lah itu sakit. Jadi dia bilang, udah gua tinggi, motornya kecil, ceper pendek ya kan, tambah ketekuk-tekuk tuh lutut gua. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi dia bilang, ya saya mau lihat apakah saya bisa merasa nyaman dengan motornya atau apakah ada yang perlu dirubah atau bagaimana lah ceritanya. So, kabar terbarunya adalah di tes hari kedua Suzuka 8 Hours, Papa Angel mengalami kecelakaan yang menurut gua itu sangat parah. Lebih parah daripada Jorge Martin. Cuman sayangnya ABR termasuk para bahasa Spanyol itu mengolok-olok dan menghina dia. Padahal lo tahu dia punya cedera itu lebih parah daripada Jurun Mangkage Jorge Martin. Tahu nggak dia punya cedera apa? Jadi laporan dari Honda itu sebenarnya cedera ligamen lutut kiri, patah tulang dada, patah tulang selangka kiri, ada pneumotoraks di sisi kanan, ditambah lagi dengan dislokasi pinggul kiri. Jadi ini lebih banyak daripada cedera yang diderita oleh Jurun Mangkage ketika dia crash di Qatar. Buat yang bertanya, kira-kira emang model crashnya gimana? Perkiraan gue adalah ketika dia nikung ke kiri, lututnya nyangkut. Jadi itulah kenapa dia ada kerusakan ligamen lutut kiri, ditambah dengan bahunya patah, ditambah dengan dadanya kebuntur motor, perkiraan gue. Dan itu juga yang menyebabkan ada pneumotoraks. Pneumotoraks, kalau kalian mundur-mundur di Qatar, pneumotoraks itu adalah penumpukan cairan di dalam paru-paru gara-gara memar. Ini yang menyebabkan Papa Angel itu nggak bisa terbang pulang ke Eropa untuk pengobatan. Jadi dia akan tetap ada di Jepang sampai pneumotoraksnya dinyatakan sembuh, baru dia bisa terbang balik ke Eropa. Jadi pengumumannya Honda kemarin adalah dia akan tetap ada dalam observasi perawatan di rumah sakit dan Honda akan menemani dia untuk melalui semuanya. Gosipnya sih Angel dan mamanya udah ke Jepang juga buat nemani papanya. Tetapi yang cukup disayangkan adalah di saat hanya selisih beberapa jam muncul pernyataan
pernyataannya Jorge Martin. Kalau kalian lihat pernyataannya yang panjang luar biasa itu, intinya adalah gua udah nggak mau sama Aprilia tahun depan. Intinya seperti itu, mau klausulnya ada atau nggak ada, pokoknya gua udah nggak mau. Jadi dia bilang, itu klausul bukan klausul ngadi-ngadi, itu klausul adalah klausul penting yang mana gua nggak akan mau tanda tangan sama Aprilia kalau itu klausul nggak ada. Kenapa itu dibilang ngadi-ngadi? Adalah karena dia membahas soal 6 race di mana dia nggak pernah mengendarai motor itu. Jadi dia bilang, ya karena saya tahu seperti itu, itulah kenapa saya memperpanjang jangka waktunya sehingga saya masih bisa menguji motor ini ketika saya kembali setelah cedera. Tapi kan kalau begitu ceritanya, lu emang udah niatnya pengen pergi. Ya kalau lu udah niat pengen pergi, ya gimana ceritanya lu bisa menguji itu motor dengan sepenuh hati dan setulus jiwa? Bener gak sih? Jadi gara-gara ini yang kemarin pada sibuk buat memframing supaya Toprak mendepak Papa Pip, sekarang lagi sibuk untuk memframing supaya Martin mengisi seatnya Papa Angel. Karena pernyataan itu bahwa dia pengen hengkang dari Aprilia diumumkan hanya nggak sampai 24 jam dari pengumuman bahwa Papa Angel mengalami cedera parah di Jepang. Gua udah bilang gosip permusuh-permusuh sebenarnya dia udah tanda tangan kontrak di Honda sana Jepang, tapi belum pengumuman. Dan caranya Aprilia membuat pernyataan resmi di awal Silverstone GP kemarin itu adalah atas persetujuannya Honda. Udah sepakat karena Honda nggak tahu gimana caranya mau nolak ini orang. Karena dia adalah Jurdun. Hanya tim yang gila yang bisa menolak Jurdun. Nah mereka itu sebenarnya nggak niat ngambil Jorge Martin. Karena kalaupun mereka mau ngambil, mereka nunggunya 2027. Niatnya memang mau memperpanjang Papa Angel. Mau nggak mau, kalau memang Honda kekeh nggak mau ngambil Martin, maka mau nggak mau mereka mengumumkan perpanjangan kontraknya dengan Papa Angel. Mau nggak mau. Karena dengan cara begitu sudah clear, mereka nggak akan punya seat untuk Martin. Nggak apa-apa kalau pengumumannya Sarko ditunda, tapi kalau pengumumannya Papa Angel diumumkan, itu sudah clear. Siapa akan di mana? Otomatis Sarko akan tetap di LCR dan Martin ya terserah lu. Jadi mari kita lihat apa yang Honda akan putuskan untuk menolak Martin. Tapi ya mana tahu kan kalau nanti Red Bull tiba-tiba menghubungi Honda untuk gimana caranya supaya Martin ada seat. Ya mana tahu Honda butuh duit ya kan, nggak tahu. Gajinya berapa sih? 4 juta, 5 juta euro paling jauh. Cuman Honda pasti belajar dari caranya memutus kontrak dari Aprilia. Udah gue bilang mereka sebenarnya sudah sepakat sama Papi Pririvola jangan diambil. Itulah kenapa Aprilia membuat pernyataan mengenai tim lain yang berminat untuk rider yang ada kontrak. Karena itu mempermudah Honda untuk tidak berminat pada Martin. Untuk nolak Martin sebenarnya udah clear sebenarnya maksudnya. Cuman ya Martinnya kekeh. Terutama karena dia tahu Luca Marini lagi celaka dengan kecelakaan yang lebih parah dari dia. Sayangnya dia mungkin nggak tahu bahwa ternyata Luca Marini sudah kontrak sama Honda. Itu gosipnya memang sudah ditandatangan waktu Papa Angel ke Jepang sebelum Silverstone yang dia menguji mesin tahun depan di wind tunnel. Itu aja sudah clear. Maksudnya oh berarti lu tahun depan bakal ngurus tuh motor. Iya kan? Logikanya aja sih kayak gitu. Tetapi ya udahlah, mari kita tunggu aja dengan manis dan tenang karena sepertinya buzzer Spanyol ini lagi bener-bener gimana caranya supaya Martin ini dapat seat. Sayangnya ada beberapa pengamat yang sangat menyayangkan sikapnya Martin seperti ini. Kenapa? Karena logikanya gini, mau model bagaimanapun lu pakai itu klausul performa itu agak nggak pas ketika Aprilia baru aja menang. Nah Honda oke, dia menang kemarin tapi posisinya adalah mereka konsesi. Yang menang itu Sarko, rider pabrikannya ya masih juga kesulitan. Ya banter Luca Marini yang kurang ngeluhnya. Papa Yohan ngeluhnya kiri kanan, ditambah lagi Papa Kembar tetap juga ngeluh kan soal chatter. Jadi kalau gue pikir dibandingkan dengan Aprilia, ya mending dia stay di Aprilia. Lu mau kemana? Mau ke Yamaha? Mau menggantikan siapa? Papa Lukas. Papa Lukas kan masih ada kontrak. Lu mau gimana ini tuh Yamaha supaya berani lepas Papa Lukas? Yang masuk line up Suzuka tahun ini itu adalah para rider yang bakal perpanjang. Sebenarnya hampir dipastikan perpanjang, sisa pengumuman doang. Itulah kenapa mereka perginya ke Suzuka sekalian pengumuman kontrak. Curiganya sih gue sebenarnya itu kalau mereka sudah sampai di sana pengumuman itu kontrak, kurang lebihnya begitu. Tapi ya kita lihatlah apa manuvernya Honda dan apa manuvernya Aprilia. Tetapi semoga gue salah bahwa Martin gak akan nongol di Aprilia deh, gak bakal.
wow. Itu bakal digelar 31 Mei besok. Jadi kita lihat apakah dia berani nongol di sana. Karena setahu gua dengan pernyataan ini dia clear bilang bahwa dia akan tinggalkan Aprilia, dan jelas dia nggak akan ada muka untuk ketemu fansnya Aprilia di Misano. Jadi menurut gua, sorry to say, Martin clearly membunuh karirnya. Udah gue bilang ini memang mangkage karena dia merasa dia seorang jurdun dan tim itu nggak mungkin menolak dia. Sayangnya cara dia putus kontrak berkali-kali dari pihak lain yang mempekerjakan dia itu sudah 2 kali masanya. Kalau cuma 1 kali ala-alanya Marc Marquez ya mungkin masih bisa oke, mungkin dimengerti. Tapi masalahnya adalah dia melakukannya 2 kali dan alasannya yang terakhir itu ngadi-ngadi dia meninggalkan pabrikan yang baru aja menang, dan sayangnya itu menangnya bukan kebetulan karena memang sepanjang akhir pekan Markobes itu cepat untuk pabrikan yang lu nggak tahu apakah ini bakal bagus atau enggak karena mereka masih konsesi. Even Honda juga mikir lu mau ngapain ke sini, mau ngembangin motor, kita nggak tahu gimana cara lu ngembangin motor, ya masih mending Markobes kita ambil karena dia terbukti bisa ngembangin motor, atau sekalian ambil Pecco logikanya. Tapi ya oke, kita lihatlah nanti apa tanggapannya Aprilia dan apa tanggapannya Honda. Tetapi kalau memang Honda ingin menolak Martin, cara satu-satunya sekarang adalah melakukan pengumuman kontrak perpanjangannya Papa Angel. Cuman itu yang membuat Martin tahu diri, Aprilia tenang, dan semuanya ya terserah lu mau gimana. Karena bagaimanapun cara tidak menghormati kontrak hanya demi saya ingin punya kendali atas masa depan saya. Oh nggak gitu caranya. Lu pengen punya kendali atas masa depan lu, tapi lu merusak masa depan tim lain. Lu merusak masa depan rider lain. Oh nggak bisa kayak gitu caranya. Sorry tuh saya, udah bener kata Pecco banyak ya. Bukan gitu cara yang bener. Oke? Tetapi mari kita bahas perkara soal Toprak. Jadi kalau ada yang bilang bahwa Toprak itu akan bergabung menggantikan Papa Angel, itu sudah dismiss. Gosip terakhirnya dari WSBK itu nggak ada lagi membahas MotoGP di kontraknya Toprak. Dia cuma ditawarkan oleh Honda untuk bergabung ke Honda WSBK bersama Andrea Iannone, rider Oplas. Tapi setelah itu muncullah gosip baru. Katanya Toprak sudah prakontrak dengan Yamaha untuk naik ke MotoGP tahun depan. Apakah lu percaya atau enggak? Gua kagak. Kenapa? Karena media yang membahas ini setelah gua ulik-ulik, ternyata media asal yang membahas ini adalah media yang sama, yang bilang bahwa Toprak itu sudah tanda tangan kontrak dengan Honda. Masih ingat kalau kalian ngintil gua dari seri, gua lupa di mana ya? Qatar ya, kalau nggak salah kita bahas, atau Jerez, gua lupa. Tetapi waktu itu terkonfirmasi, waktu itu ada WSBK Assen, waktu itu ada konfirmasi dari WSBK Assen bahwa katanya Toprak itu sudah tanda tangan kontrak untuk 2 tahun dengan penawaran dia akan punya wildcard untuk akhir musim di MotoGP. Kemudian kalau dia berhasil bikin Honda WSBK Jurdun, dia akan naik ke MotoGP. Itu adalah media yang sama yang membahas soal prakontrak dengan Yamaha. Tahu nggak sebenarnya ini asalnya dari mana? Itu gara-gara Papi Pavesio itu dipancing sama Giorno ketika di Silverstone kemarin. Jadi Pavesio bilang gini, sebenarnya kalau menurut saya Toprak itu adalah rider yang bagus. Mungkin kalau dia balapan di MotoGP mungkin dia bisa finish top 5 kali ya. Tapi itu bukan berarti Yamaha minat sama dia sebenarnya. Karena Gino Borsoi sendiri bilang, saya sih merasa line up kami ini sudah menyenangkan. Saya senang dengan Miller, ya faktanya Miller sekarang adalah rider kedua terbaik Yamaha di klasemen. Dia lebih baik dari Papa Lucas. Lu nggak bisa ngarep Yamaha mendepak Papa Lucas karena dia masih ada kontrak. Yamaha itu baru mendepak rider di tengah jalan kalau itu perkara yang berat. Kalau nggak berat, ya nggak bisa. Yamaha itu bukan pabrikan yang suka-sukanya, enggak. Karena mereka nggak punya klausul performa, kecuali ridernya yang minta hengkang duluan. Kurang lebihnya kayak gitu. Tapi kan kalau ridernya minta hengkang duluan, lu kena penalti. Nah, apa kabar Papa Alis? Gino Borsoi bilang sepertinya tidak adil kalau kita mendepak rider di tahun pertama mereka di pabrikan hanya karena dia absen panjang karena cedera, bukan karena performa dia di track.
Kecuali kalau performa dia di track memang buruk-buruk banget tanpa cedera, oke, mungkin kita bisa mempertimbangkan performanya dia. Tapi kan dia cedera, kondisinya kan sama dengan Martin. Lu mau pakai klausul performa gimana coba? Bener gak sih? Jadi kalau buzzer-nya Toprak ini bilang bahwa tahun depan Toprak mau naik ke MotoGP, nonsense buat gua. Bahkan tahun 2027 pun gua melihat kecil kemungkinan kecuali BMW masuk ke MotoGP dan bawa dia. Karena faktanya fokus para tim dan para rider itu adalah Acosta, Pecco, Martin. Itu 3 aja udah jadi rebutan. Ditambah lagi KTM belum tentu lanjut ceritanya di tahun 2027. Jadi otomatis seat yang mau diperebutkan ini agak berkurang. Jadi mereka akan lebih memilih mengambil resiko pada rider MotoGP yang sudah ada, sudah valid, sudah ketahuan kemampuannya daripada berjudi sama Toprak. Jadi menurut gua ya, media yang satu ini meskipun ya mungkin menurut kalian kredibilitasnya nggak perlu diragukan, somehow gua merasa dia, sorry tuh saya, bagian dari buzzernya Toprak. Dia berusaha memframing gimana caranya supaya Toprak itu ada chance untuk naik ke MotoGP. Padahal sebenarnya kalau mau cerita di belakang pedok, nggak ada chance buat dia untuk naik ke MotoGP, sorry. Meskipun ya Papi Prilin Jarvis sempat bilang nyesal kenapa nggak naikin Toprak, kenapa lebih memilih Morbidelli. Dan gara-gara itu kan Morbidelli jadinya dihina-hina. Lu lihat Morbidelli sekarang. Nah, kita akan membahas Papa Kembar, tapi kita bahas dulu Papa Yohan. Papa Yohan, untuk kali kedua dia berhasil finish. Ini adalah seri ke-7 dan kemarin dia itu cuma 1 kali finish, cuma 7 poin dan sekarang akhirnya dia finish di P10. Naik sebenarnya 1 peringkat karena dia sebenarnya P11. Dia diuntungkan oleh Papa Angel yang kena penalti. Apakah dia senang? Seperti biasa, tidak senang. Lu pikir apa sih yang bisa bikin dia senang di Honda? Jadi dia bilang, hari ini adalah hari yang campur aduk. Saya benar-benar kuat di awal dan selama balapan dan saya mampu menunjukkan diri saya untuk menjadi kompetitif sejak awal dan bersaing dengan pembalap lain. Tetapi memulai dari belakang seperti ini membuat saya harus membayar harganya di akhir balapan. Saya tidak lagi memiliki ban yang diperlukan untuk tetap berada di depan dan mempertahankan posisi saya. 5 lap terakhir sebagian besar adalah soal bertahan hidup. Ini adalah kesimpulan hari ini. Kami sebenarnya lebih layak mendapatkan hadiah yang lebih baik, hasil yang lebih baik setelah penampilan kami. Tapi setidaknya kami berhasil mencetak poin dan pulang dengan informasi yang bagus. Jadi mari kita teruskan seperti ini. Udah gue bilang kan, tetap aja ada yang salah buat dia. Honda itu udah 4 sama dia, tapi gosipnya sih dia udah tahu bahwa dia diincar sama petinggi Jepang untuk di depan. Nah, kita bahaslah Papa Kembar. Ini kalau kalian ngintil gue di X, kalian pasti tahu gue punya reply ke postingannya Papa Kembar. Gue bilang, tolong cek umur lo. Lo itu udah pensiun, lo udah tua, terus lo ngetawain orang yang lo patahin kakinya, itu bener-bener kayak anak-anak kalau menurut gue. Lo udah ngaku bahwa lo melakukan kesalahan dan itu nggak sengaja, tapi ujungnya ketidaksengajaan itu bikin orang patah kaki. Terus lo ngetawain itu orang patah kaki. Amin. Umur lo udah berapa, Pak? 36 loh. Seriously? Jadi kemarin dia retired DNF dan dia bilang, di start pertama saya pakai ban soft. Saya bisa start dengan baik tapi kemudian saya terjatuh dan ketika saya restart, saya harus memasang ban medium di depan karena saya sudah tidak punya ban soft yang tersisa. Karena saya memakai motor kedua, saya menggunakan ban belakang yang berbeda dan rasanya seperti berkendara di atas es. Jadi saya memutuskan untuk retire. Tahun ini kompon medium itu benar-benar bencana bagi saya, jadi saya memilih kompon hard sebagai gantinya. Bagaimanapun dalam balapan, pilihan yang tepat adalah kompon soft, tetapi Anda juga bisa melihat bahwa para rider itu harus berhati-hati menggunakannya, karena kan cepat aus. Jadi ditanyalah dia perkara crashnya. Nah ini dia bilang, Franco menuduh saya menabrak dia. Tetapi saya bilang, ayo kita lihat kembali replaynya, karena sebenarnya saya sudah crash dan motor saya itu menabrak dia. Saya sudah minta maaf, tapi dia tidak mau mendengarkannya dan saya mengerti itu. Karena saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saya hanya orang yang tidak bisa mengendalikan motor dan saya tidak bermaksud mengganggu dia atau Alex Marquez yang lebih cepat dari saya. Saya hanya mengerem keras dan membuat kesalahan. Makanya gue bilang, anggaplah Morbidelli nuduh lu yang enggak-enggak.
Tapi menurut gue wajar dia nuduh lu enggak, karena ini bukan kali pertama lu bikin ribut sama Morbidelli. Udah lu bikin dia gagal jurdun tahun 2020, lu keplak pula kepalanya di Qatar tahun 2023. Nah sekarang lu lagi bikin dia crash, patah kaki pula. Terus lu bilang gua nggak sengaja. Oke, nggak sengaja, tapi ngetawain orang patah kaki gara-gara lu itu keterlaluan kalau menurut gua. Meskipun itu nggak sengaja, sorry ya. Gue benar-benar berharap bahwa dialah yang membuat Honda itu berkembang dengan sangat baik tahun ini. Kalau menurut gue itu lebih kepada membagi tugas. Jadi para rider pabrikan itu nggak menanggung semua pengujian part, disaring dulu sama dia baru diputuskan oleh para rider pabrikan. Jadi gue benar-benar berharap bahwa memang pekerjaan dia di Honda itu memang berdampak bagus. Karena kalau mau dilihat attitude dia yang mengejek Morbidelli, bahkan di Instagramnya Morbidelli langsung, itu menurut gue terlalu anak-anak. Dengan anaknya itu udah 2 loh. Itu contoh yang buruk. Kalau lu emang nggak sengaja bikin celaka orang, tapi lu ngejek dia celaka, itu menurut gue gimana ya? Kalau kita yang nggak tahu apa-apa terus ngetawain, ya mungkin karena kita nggak bersalah. Tapi lu udah bikin orang patah kaki terus lu ngetawain, gimana ya menurut gue? Sorry to say. Jadi ditanyalah dia perkara Sarko, karena kan Sarko berhasil menang di Le Mans dan kali ini dia podium di Silverstone. Jadi dia bilang, hasil ini memotivasi saya karena saya sedikit merasa kasihan sama 2 rider pabrikan karena mereka itu tampil sangat baik. Sayangnya ada sesuatu yang hilang di momen-momen penting, terutama saat kualifikasi untuk Mir dan saat start untuk Marini. Secara keseluruhan, potensi motornya tinggi, tetapi tentu saja menyenangkan melihat tim satelit seperti LCR ada di level ini. Pembalap seperti Johan Sarko tampak seperti terlahir kembali setelah meninggalkan Ducati, karena di saat-saat seperti itu Anda harus mengakhiri karir, aka pensiun, atau Anda berhasil menunjukkan bahwa Anda masih memiliki apa yang diperlukan untuk berada di sana. Saya sangat senang untuknya dan dia menceritakan kisah yang hebat, dan saya pikir dia tidak pernah balapan sebaik ini. Dia bisa berkendara dengan baik bahkan dengan banyaknya chatter, terutama saat Anda melaju hingga limit dengan ban baru, dan dia tidak mengalami chatter yang menurut saya adalah hal yang sangat sulit, karena secara fisik begitu Anda merasakannya, Anda akan secara otomatis mengangkat motor dan motor itu menjadi lebih lambat. Di sisi lain dia justru mampu mencetak waktu lap yang paling bagus di saat seperti itu. Itulah sebabnya dia tampil di level yang sangat tinggi menurut saya. Jadi yang meributkan masalah chatter ini adalah Papa Yohan dan Papa Kembar. Papa Angel tahu soal masalah chatter ini, tapi dia nggak ngeluhin soal chatter karena dia bilang, ya kalau mau dipikir dibandingkan tahun lalu, ini udah jauh lebih berkurang sih. Tahun lalu itu chatternya gila-gilaan. Tahun ini ya menurut saya malah lebih berkurang, meskipun ya Papa Kembar bilang itu chatternya luar biasa. Ya mungkin karena lu nggak ada tahun lalu kali ya. Tahun lalu itu lebih gila chatternya dibanding sekarang. Kurang lebihnya kayak gitulah Papa Angel. Jadi dia nggak terlalu ngeluhin chatter. Yang ngeluhin chatternya itu dari tahun 2 itu adalah Papa Yohan, dan ya didukung oleh sesama KTPS Papa Kembar. Jadi memang Papa Kembar kan sempat menyindir Morbidelli tahun lalu. Dia bilang ada tuh rider yang udah tua, udah nggak bisa ngapa-ngapain, tapi masih ada juga di MotoGP. Kenapa nggak lu pergi aja, lu pensiun aja, supaya para rookie yang dari Moto2 itu punya seat untuk masuk ke MotoGP. Dia kan nyinggungnya Papa Pip sama Morbidelli, tapi semua orang tahu bahwa itu maksudnya Morbidelli karena dia emang benci banget sama Morbidelli, nggak tahu kenapa. Tapi kan faktanya Morbidelli bahkan dengan kaki patah pun kemarin yang habis dia kasih patah masih bisa ribut sama Marc Marquez. Jadi apakah dia layak untuk pergi dari MotoGP? Sorry to say. Dan toh faktanya alih-alih dia punya teman baik Jorge Martin yang menang di atas Aprilia, yang menang malah anaknya VR46, Marco Bez. Jadi dia ditanya, pendapat lo soal kemenangan Aprilia apa kabar? Jadi dia bilang, ya RSGP bekerja dengan sangat baik di track ini. Saya sendiri pernah menang di atas Aprilia di tahun 2023 dan memulai dari posisi pole position 2 atau 3 kali. Marco sudah memberitahu saya pada hari Sabtu bahwa motornya sangat cepat dan pada akhirnya dia berhasil finish sebagai pemenang, meskipun ya itu karena ada masalah dengan motornya Quartararo. Jadi ngertilah di mana dia memuji dan
dan di mana dia agak mengecilkan. Nah, perkara ride height device ini kan memang sejak pertama dia ini paling nggak suka sama ride height device. Jadi dia bilang, saya kan sudah bilang dari 3 tahun lalu bahwa sistem itu harus dihilangkan, harus di-ban. Karena Anda tidak akan pernah melihat sistem hold shot pada sepeda motor yang diproduksi massal. Tetapi karena tidak ada larangan regulasi, seseorang yang sangat cerdas dan pintar memutuskan untuk mengadopsinya, menggunakannya, dan karena itu juga bukan salahnya. Sistemnya yang berbahaya dan tidak memberikan apapun dalam hal tontonan. Ya, seseorang yang sangat cerdas ini, you know who, Papi Peri Gigi yang dia bilang. Sepertinya ini yang diadopsi oleh Franco Morbidelli untuk menyindir dia dengan perkataan beautiful individual di postingan patah kakinya. Jadi ditanyalah dia, lu menguji apa kemarin? Karena kan dia wildcard. Wildcard kan tugasnya adalah menguji part. Kemarin waktu di Lemang, Takaki Nakagami memakai swing arm carbon tuh. Sayangnya karena itu adalah balapan basah yang gak ada gunanya. Jadi dia turun wildcard kali ini harapannya adalah mencoba swing arm baru. Sayangnya itu swing arm baru dia pakai crash di balapan pertama. Jadi balapan kedua dia pakai motor yang kedua yang swing armnya aluminium. Jadi ya nggak dites lagi kak. Jadi dia bilang ya saya balapan dengan swing arm karbon dan langsung merasa nyaman. Tetapi saat saya restart saya pakai swing arm aluminium. Jadi karena masalah ini saya tidak bisa membuat perbandingan yang nyata, tetapi kalau melihat respon dan feelingnya, saya rasa swing arm karbon juga akan digunakan oleh para pembalap pabrikan nantinya. Kita lihat di Aragon apakah mereka akan pakai karena mereka ini adalah pabrikan konsesi, atau mereka akan mengujinya lagi di tes Aragon dulu baru dipakai di balapan berikutnya. Let's see. Nah, kita pindahlah ke LCR. Johan Zarco, podium kedua. Dia ini sebenarnya berusaha banget dikejar oleh Marc Marquez, sayangnya alih-alih kekejar Morbidelli datang tung. Battlelah mereka di tikungan terakhir. Jadi Johan Zarco sempat ditanya perkara soal Jorge Martin. Jadi kalau kalian ngintil gue dari tahun berapa ya, dia masih di KTM loh itu. Kayaknya gue masih di Instagram dulu ya. Kalau kalian udah ngintil gue dari Instagram berarti kalian memang udah bangkotan banget karena gue udah pernah bahas ini di Instagram. Jadi Zarco ditanya perkara ini. Sebenarnya ini sempat jadi pembahasan dengan ABR karena Zarco ditanya soal Martin ini bersamaan dengan Marc Marquez. Jadi itu konferensi pers. Keduanya ini punya sejarah putus kontrak dari pabrikannya, tapi dengan cara yang berbeda. Kalau Marc Marquez putus kontrak dari Honda itu dengan cara ya sepakat baik-baik, mengingat dia adalah 8 jurlun dan Honda juga nggak mau ribut karena ini adalah pabrikan yang besar banget. Ibarat kata kemarin katanya Honda itu nggak mau bikin ribut di pengadilan dan segala macam, cuman mereka kasih penalti yang nggak sedikit untuk Marc Marquez karena memakai klausul dia pindah ke tim satelit tanpa bayaran. Jadi dia dibebaskan pergi, nggak apa-apa pergi dari Honda, tapi harus bayar penalti yang nggak sedikit. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, sementara Zarco itu dilepeh. Dia ini hampir sama dengan Papanina kasusnya. Dilepeh, emang dilepeh. Bedanya penyebabnya adalah Papanina itu gara-gara ngerusakin motor. Nah, kalau dia gara-gara menghina motornya. Dan waktu itu KTM harga dirinya masih tinggi banget. Dia masih menjadi pabrikan terbesarnya Eropa waktu itu. Jadi begitu tertangkap kamera dia menghina motornya langsung didepak tek. Dia untungnya udah gue bilang dia punya promotornya lemang di belakangnya dia dan akhirnya dia berhasil menggantikan Takaki Nakagami di Honda ketika cedera dan setelah itu dia masuk di Avindia. Jadi ya pada akhirnya dia kembali lagi ke Honda. Nah ditanyalah dia sama Giorno kemarin. Nah ini nih yang bikin ribut ABR. Yang gue bingung kenapa Peko jadinya kebawa-bawa kan. Jadi dia bilang ya kita nggak bisa membandingkan situasinya. Waktu itu saya sedang balapan dan performa saya tidak bagus. Saya juga bukan juara dunia. Nyindir Marc Marquez. Saya juga meragukan kemampuan saya sendiri sebagai seorang pembalap dan saya takut merasakan perasaan yang sudah saya rasakan di masa lalu ketika saya mengendarai Yamaha. Karena waktu itu Yamaha masih menjadi motor terbaik di track. Karena kan dia kemarin di tim satelit Yamaha di Tech 3 ya kan. Jadi karena waktu itu dia bagus, kemudian Papi Poncharal minta M1 pabrikan ke Yamaha dan Papi Perilin Jarvis nggak kasih, ngambeklah Papi Poncharal, dia pindahlah ke KTM, tetapi dengan penawaran bahwa Zarco akan menjadi rider tim pabrikan di KTM. Dan jadi memang ujung-ujungnya didepak gara-gara dia menghina itu motor.
Mengingat menurut dia itu motor bapuk banget kalau mau dibandingkan sama M1. Jadi dia mengakui bahwa saya takut kehilangan apa yang sudah saya rasakan di masa lalu ketika saya mengendarai Yamaha. Saya sudah membicarakannya dengan KTM dan memberitahu mereka bahwa saya tidak ingin balapan di tahun berikutnya bersama mereka. Saya tidak punya pilihan lain, tetapi saya lebih suka memulai sesuatu dari awal lagi daripada saya terus-menerus memiliki banyak keraguan. Ini jelas bukan situasi yang sama dengan Jorge Martin karena dia tidak bisa meragukan dirinya sendiri karena dia adalah seorang juara dunia. Dan cara dia memenangkan gelar tahun lalu itu juga sudah luar biasa. Dia jelas tidak beruntung tahun ini, tapi dia juga belum pernah balapan. Jadi rumor bahwa dia ingin memutuskan kontraknya dan pergi atau mencari kesepakatan yang lain itu cukup aneh bagi saya. Bagaimanapun Anda tidak bisa membandingkannya dengan saya karena saya sendiri emang sudah diputus kontraknya. Beda cerita. Jadi maksudnya dia gini, saya sudah diputus kontrak baru saya nyari tim lain. Nah kalau kasusnya Jorge Martin, dia nyari tim lain dulu rumornya, baru dia mau putus kontrak. Kan kayak gitu ceritanya kan. Di Jerez, manajernya dia ngomong dulu sama Honda, baru putus kontrak sama Aprilia. Kan kayak gitu. Jadi ya dia bilang itu beda cerita kak. Nah waktu itu Marc Marquez kan juga sempat ditanya. Dia bilang ya waktu itu menurut saya sedang meragukan diri saya sendiri. Kemampuan saya di atas motor apakah memang sudah berubah atau memang ini karena motornya. Karena di saat yang sama saya juga punya tanggung jawab kepada pabrikan. Mereka membayar saya dengan luar biasa dan saya merasa mereka menginvestasikannya pada saya itu jauh lebih banyak daripada motornya. Jadi ditimpalilah itu sama Sarko. Sarko bilang, oh iya uang yang dipakai untuk bayar lu itu sekarang sudah dipakai untuk pengembangan. Dibalaslah sama Marc Marquez, oh ya kalau begitu pergunakanlah dengan baik. Iya kan, karena sekarang untuk bayar gajinya para rider itu udah nggak perlu Repsol mereka. Karena untuk bayar gajinya Marc Marquez, untuk membayar gajinya Marc Marquez kemarin itu 25 juta euro per tahun. Mereka butuh Repsol untuk mensubsidi 15 juta euro dan mereka membayar dengan uangnya sendiri 10 juta euro. Jadinya total 25 juta euro 4 tahun yang dikeluarkan berapa? 100 juta euro di luar biaya-biaya ya dia cedera lah, BPJS-nya lah, segala macem lah. Itu di luar biaya kayak gitu kak. Dan selama dia cedera, Honda tetap membayar tagihannya dia. Dia perlu apa di luar gaji. Karena kan memang begitu klausul kontraknya. Jadi Honda itu menepati semua klausul kontraknya dan tiba-tiba Marc Marquez nongol, gua resign, nanti gua balik lagi kalau motor lu udah bagus. Ya bener lah, Watanabe bilang gak usah lu balik-balik lagi, pusing gua sama lu. Karena di exit letternya ketika di Motegi kemarin sebelum mereka pengumuman di Indonesia, itu kan gosipnya bikin pertemuan dan Marc Marquez itu menjanjikan akan kembali lagi ke Honda kalau Honda udah lebih baik. Dan petinggi itu memberikan note di exit letternya, dia bilang gak usah. Itu saking mereka merasa dihina sama Marc Marquez. Artinya lu ngacangin motor gua nih. Kalau gua susah-susahnya lu pergi dan lu bilang kalau gua udah bagus lagi, udah kaya lagi, udah punya duit lagi, lu baru datang. Istri macam apa lu? Ngomongnya kayak gitulah bahasanya. Jadi Marc Marquez bilang, oh ya pakai aja lah itu duit untuk pengembangan sebaik mungkin. Ya, jadi kenyataan Sarko ada di podium dan dia podium beruntung. Nah, Sarko ditanya lah soal balapannya dia. Jadi dia bilang, ya bagaimana rasanya bisa cukup cepat untuk finish di posisi kedua? Ya cukup bagus. Start kedua saya itu cukup penting bagi saya karena di start pertama ban saya itu selip terus. Saya tidak bisa mengejar posisi. Nah kan ini perkaranya ban. Jadi dia bilang, saya tahu bahwa saya harus mengendalikan ban karena balapan akan panjang. Tetapi kemudian saat restart saya menemukan line yang lebih baik dan saya bisa mendapatkan posisi, dan ini penting karena ban soft di depan itu memberikan saya cukup kepercayaan diri untuk bisa menyalip pembalap lain di depan saya. Ketika Bezzecchi menyalip saya tahu bahwa dia akan sangat cepat. Dan karena dia sangat cepat di sprint race kemarin, saya memutuskan untuk tetap bersama dia sebisa mungkin menjaga kecepatan yang baik dan mencoba untuk menghemat ban. Ini merupakan misi kecil dalam balapan hari ini dan pada akhirnya itu membuat saya naik podium. Setelah masalah teknis pada motor Quartararo, saya juga sempat berpikir bahwa mungkin saya bisa memenangkan balapan
Siapa tahu Bezzecchi ada kesulitan dengan bannya. Tapi sebaliknya dia malah sangat konsisten, sementara saya justru mulai agak melambat. Karena saya mulai kesulitan, saya masih bisa berhasil untuk tidak terjebak oleh Ducati di belakang saya. Nah, ditanyalah dia perkara Ride Height Device yang bikin gagal finishnya Snaktaro. Jadi dia bilang, sebenarnya saya suka sama perangkat ini. Tapi seperti yang kita bahas, setelah di Lemang, kami para pembalap harus memilih dan memutuskan di trek mana kami perlu memakainya dan di trek mana tidak. Saya pikir di Lemang adalah salah satu tempat di mana solusi yang baik adalah tidak menggunakannya. Sementara di sini, tikungan pertamanya adalah tikungan cepat, tetapi Anda bisa mengerem cukup keras untuk bisa melepaskannya. Dan bahkan jika Anda tidak bisa melakukannya 100%, Anda bisa melepaskannya sepenuhnya di tikungan 3. Nah ini kan kalau di part pertama kemarin kan udah gue bilang, Peko itu udah bilang, ya dibiarin aja, nanti juga lepas sendiri. Karena akan ada tikungan di mana lu harus ngerem sangat-sangat dalam dan itu otomatis nyangkut. Ya sama juga kan Mark Marquez bilang, saya butuh 3-4 tikungan untuk bisa mengembalikannya ke posisi semula. Jadi intinya adalah itu sebenarnya nggak terlalu berbahaya kalau lu tahu cara makainya. Tetapi ya kasusnya Snaktaro kemarin kan emang bukan perkara gagal nyangkut, tapi gara-gara ambrol, bautnya lepas. Nah itu kan memang bukan salah siapa-siapa, salahnya teknisi lu, sorry to say. Jadi dia bilang, saya pikir Alex Marquez bisa menjawab lebih baik soal hal ini daripada kami tentang apa yang terjadi. Tetapi kalau menurut saya, Alex Marquez itu crash-nya bukan gara-gara Ride Height Device, tapi gara-gara pilihan ban. Fakta bahwa saat itu kondisi agak dingin dan berangin juga memberi dampak pada crash dia. Ini adalah kesalahan yang terjadi ketika Anda memacu motor, tetapi perangkat Ride Height Device itu sangat menarik untuk dikembangkan dan saya pikir sudah tepat untuk dipertahankan. Nah, jadi yang bilang ini tepat untuk dipertahankan ya hampir sebagian besar sih yang bilang, karena mereka bilang bahwa ya kalau lu tahu pakai sebenarnya nggak masalah sih. Apakah itu berbahaya atau enggak ya Morbidelli sih yang bilang, saya nggak tahu apakah itu berbahaya atau enggak, tetapi kalau menurut saya kalau lu tahu pakai ya nggak masalah. Sementara kalau kita mau membahas soal gravelnya tikungan 1, ya menurut saya sih benar apa yang dikatakan oleh Alex Marquez. Kalau Anda datang dengan kondisi fast lap, motor bisa meluncur dengan sangat cepat dan itu bisa berbahaya. Tetapi ya mari kita lihat apakah ini adalah keputusan yang jelas atau tidak, karena menurut saya trek ini sedikit lebih mirip dengan Phillip Island. Ada banyak tikungan cepat dan ada banyak peluang untuk menyalip. Ya sama juga dinginnya dan beranginnya kemarin. Tapi selain itu, ketika Anda berhasil berlindung dari angin, Anda bisa membuat perbedaan kecepatan yang besar dibandingkan dengan pembalap di depan Anda yang harus menghadapi angin dari arah yang berlawanan. Jadi saya pikir ini juga memudahkan untuk menyalip. Ini adalah trek yang spektakuler, trek dengan gaya lama dan saya menyukainya meskipun ya cukup rumit untuk dikendalikan ketika Anda tidak memiliki perasaan yang baik di atas motor. Jadi ditanyalah dia, lo udah podium di lintasan kering, lo justru menang di lintasan basah, gimana kondisinya? Apakah lo berpikir motor udah membaik? Jadi dia bilang, ya itu sih dua hal yang berbeda, tetapi kami bisa mengkonfirmasi bahwa kami punya performa bagus bahkan di trek kering. Meskipun ya ini trek yang sangat lebar, saya sendiri tidak begitu percaya diri di awal balapan, tapi saya berharap saya bisa berada di posisi 6 besar. Sayangnya start pertama tidak mudah, tetapi di start kedua semuanya berjalan lebih baik. Saya bisa mempertahankan kecepatan saya. Saya pikir mampu mengikuti Bezzecchi adalah salah satu poin kunci saya untuk naik podium hari ini. Dalam hal sensasi, ini sedikit seperti di Lemang, di mana saya berada di depan dan saya berhasil mendapatkan dan menyelamatkan kemenangan dengan mengatur kecepatan saya sendiri. Saya tidak bisa mengatakan bahwa ini lebih baik daripada kemenangan karena tidak ada yang lebih baik daripada kesuksesan, tetapi saya emosional setelah mendapati bendera finish karena melegakan sekali bisa berada di sana untuk mencetak poin bagi Honda. Kami akan terus membangun kepercayaan diri karena awal akhir pekan kami tidak mudah, tetapi pada akhirnya kami bisa menyelesaikannya dengan senyuman.
So, nggak ada wawancara soal Somkia Chantra. Dia finish P19 paling terakhir, itu juga kena penalti tekanan ban. Nggak berubah lah posisinya. Yang jelas dia kembali balapan kemarin setelah operasi ampam, ya mungkin gara-gara lengannya masih sakit mungkin, makanya dia finishnya paling belakang, tapi ya udahlah ya. Kita bahaslah Papi Peripuik. Papi Peripuik kemarin akhirnya nongol. Dan dia sempat ditanya soal KTM yang kemungkinan bakal bubar tahun depan, dan Tech 3 gosipnya akan disuplai oleh Honda, aka menjadi satelitnya Honda. Dan dia sempat ditanya soal Jorge Martin. Ini sudah gue bilang kan kemarin, buzzer KTP Spanyol itu meributkan soal Martin bakal gabung ke Honda, itu murni karena dia seorang jurdun. Mustahil lu bisa menolak seorang jurdun. Jadi Papi Peripuik sempat ditanya soal Martin. Jadi dia bilang gini, Martin itu adalah jurdun terbaru. Jadi kalau ada tim yang menolak dia bergabung, itu bisa dibilang bodoh. Tetapi orang-orang di Jepang tidak tertarik pada rider yang masih dalam kontrak. Jadi kami sama sekali tidak akan mempertimbangkan rider yang masih punya kontrak. Setelah itu dia ditanya perkara soal Tech 3 yang akan bergabung dengan Honda kalau KTM nggak bisa mensuplai mereka tahun depan. Jadi dia bilang, ya saya bukan orang yang bisa memutuskan itu dan saya belum pernah berbicara soal ini, tetapi itu akan menjadi keputusan Jepang. Dia bilangnya Jepang. Jadi 2 kali dia ditanya hal yang berbeda dan 2 kali juga dia bilang apa? Jepang. Artinya kemungkinan besar benar gosip sepoi-sepoi bahwa dia nggak akan diperpanjang oleh Honda. Gosip ini sebenarnya nongol tepat ketika Luca Marini ada di Jepang menguji motor baru di wind tunnel. Setelah itu muncullah gosip berhembus sepoi-sepoi bahwa Papi Peripuik tidak akan diperpanjang kontraknya oleh Honda. Dan di saat yang sama, kalian udah dengarkan di podcast Suka-Suka, gue udah bilang bahwa dia lagi acting untuk jadi direktur teknisnya Dorna. Jadi yang ngurusin homologasi dan segala macam untuk mungkin tahun 2027, gue nggak ngerti. Tapi yang jelas Honda nggak berencana untuk memperpanjang kontraknya dia akhir tahun ini. Dan gosipnya Francesco Guidotti yang akan didapuk menggantikan dia karena Papi Cecchinello tidak berencana untuk menggantikan dia, nggak mau. Dia lebih suka untuk mengurus LCR dia, mana dia juga sekarang adalah ketua IRTA yang baru menggantikan Papi Poncharal yang sudah berkuasa selama 20 tahun coba. Dan memang dalam hal ini Aprilia mengeluarkan pernyataan resminya. Jadi kita mundur dulu. Sebelumnya Martin itu memutuskan untuk diam. Yang buka suara itu justru cuman Valera. Itu pun sebenarnya cuman di vlog, kalau nggak salah di vlog mana gitu, tapi bukan wawancara resmi. Dia mengakui bahwa Martin memang ada rencana putus kontrak dari Aprilia. Ketika itu kalau nggak salah Valera ditanya apakah Martin memang punya kecenderungan untuk putus kontrak dari tim dia kalau ada klausul yang bisa dimanfaatkan dan dia merasa tidak nyaman dengan timnya dia. Jadi dia bilang soal Aprilia, saya tahu memang Aprilia akan terluka, tetapi ya ini juga sama dengan yang terjadi di KTM, waktu yang akan menyembuhkannya. Jadi ini mengkonfirmasi bahwa memang Martin minta hengkang dari Aprilia. Karena kan selama ini ya Martinnya diam, ya Aprilianya no comment. Gak ada yang ngomong sampai Valera ngomong. Nah karena Valera udah ngomong, muncullah Jorge Martin posting soal comeback is personal. Nah gara-gara postingan comeback is personal ini, keluarlah pernyataan resminya Aprilia yang menurut gua itu dibuat dengan amat sangat cermat dengan bantuan para pengacara. Karena kan udah gue bilang klausul performa 6 balapan itu pengacaranya tahu bahwa Aprilia kuat di situ. Dan gosip berhembus sepoi-sepoi sebenarnya Honda itu kan udah gue bilang Papi Perivola itu gosipnya menyebarkan note kepada para pabrikan di MSMA untuk tidak mengambil Martin. Honda gosipnya mengakui bahwa ada itu cerita masuk di Honda dan Honda butuh dalam tanda kutip alasan supaya bisa menolak Martin. Karena kan you know lah ya, bahasanya Papi Peripuik aja bilang kan gila, bodoh namanya kalau ada tim yang menolak Jorge Martin, yaitu Papi Peripuiknya. Jepangnya nggak mau. Jadi gosipnya di Jepang itu bilang, Rivola tolonglah lu urus gimana ceritanya supaya kami punya alasan untuk nolak dia. Nah itulah yang keluar dari pernyataannya Aprilia.
Aprilia. Menurut gue itu bukan karena dia negur Honda, dia bantu Honda untuk menolak Martin. Aprilia mengumumkan bahwa kontrak yang terjadi antara Aprilia dengan Martin itu adalah sah dan berlaku hingga tahun 2026. Aprilia sudah sedang dan akan melakukan apapun yang sudah termaktub dalam kontrak dan berharap semua pihak menghormati kontrak itu dan menjalankannya sesuai dengan jangka waktu yang berlaku. Apapun hal yang tidak terkait dengan hal itu, Aprilia tidak memberikan tanggapan. Adapun mengenai pabrikan atau tim lain yang memberikan penawaran kepada rider yang masih memiliki kontrak, menurut kami adalah hal yang tidak etis dan tidak benar dan tidak bisa dianggap sah. Karena lu nggak pernah menaiki motor itu, jadi lu nggak bisa menghakimi performa motor yang lu nggak pernah naiki. Karena dia nggak pernah menaiki motor itu, ya gimana caranya lu bisa menghakimi? 6 balapan pertama lu bisa menghakimi itu kalau lu naikin itu motor. Nah masalahnya lu nggak naikin itu motor, Kak. Jadi intinya seperti itu. Dan Aprilia kekeh bilang bahwa kami akan menepati kontrak kami dan kami berharap kedua pihak ini menghormati kontrak ini. Artinya dia bilang bahwa lu nggak bisa keluar seenak lu, Martin. Kalau lu keluar, kita akan ribut di pengadilan dan kami pastikan kami akan menang. Dia sudah kasih warning secara legal sebenarnya dari pernyataan itu. Jadi bagaimanapun kondisinya Jorge Martin nanti, mereka akan tetap menginginkan Martin bekerja sama dengan mereka, meskipun ya nggak bisa dijanjikan bahwa suasana di pedok akan senang seperti biasa. Tapi ya menurut gua kalau dari caranya Papi Pririvola bilang bahwa kami menantikan Jorge Martin untuk bergabung kembali, gue sempat merasakan bahwa dia punya aura kebapaan. Dia menganggap Martin memang beneran kayak anaknya dia. Jadi ya kami memaklumi bahwa mungkin dia kondisi mentalnya frustasi dan segala macam. Jadi bagaimanapun kami akan tetap menerima dia kembali, menunggu dia untuk kembali, karena memang saat ini Marco Bez memang adalah pemimpinnya, tapi kami tetap menunggu dia untuk kembali. Nah, perkara soal ini memang Oscar Haro, Kadal Gurun ini kalau kalian suka nonton kartun Oscar, nah itu kan Kadal Gurun, makanya gue bilang dia ini Kadal Gurun. Oscar Haro itu bilang, Martin ini sepertinya memang kondisi mentalnya kurang bagus karena dia itu kan bergabung ke Aprilia dalam kondisi buru-buru. Dia bisa dibilang impulsif dan Valera yang ngajak dia untuk hengkang dari Ducati, dan setelah dia ajak hengkang dari Ducati baru dia menghubungi Papa Kembar memberikan rekomendasi. Setelah pengumuman baru Papa Kembar bilang dia mau pensiun, dan setelah itu Papi Albesiano hengkang. Jadi memang Aprilia mulainya dari nol, dan di saat dia mulai dari nol, dia cedera. Jadi menurutnya Oscar Haro, dia itu sebenarnya harusnya lebih sabar di Ducati, karena kalau dia bisa lebih sabar di Ducati, mungkin Ducati bisa sedikit nego sama Marc Marquez, bisa sedikit nego sama Pramac, jadi dia akan tetap jadi adipatinya Pecco Bagnaia. Sayangnya dia udah duluan hengkang, ya segalanya menjadi lebih mudah untuk Marc Marquez, kurang lebihnya kayak gitulah bahasanya Oscar Haro. Nah, pasca pernyataannya Aprilia kemarin, mempostinglah Jorge Martin, dia lagi sepedaan, terus dia bikin caption bahwa saya akan memberikan cerita dari sisi saya segera. Jadi ya waktu itu Aprilia kembali lagi dikritik, oh berarti ceritanya beda nih, bla 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 bla. Nggak taunya Marquez menang, jadi pada mingkem deh. Karena secara otomatis itu membuktikan bahwa Aprilia itu nggak membohongi Jorge Martin soal membuat motor yang bagus. Jadi kalau lu bilang bahwa motor kami nggak bisa menang, Marco Bez aja bisa. Dia itu loh nggak pernah jurdun. Dia yang nggak pernah jurdun aja bisa menang, ya apalagi lu, logikanya. Begitu kan? Nah, Papa Kembar sempat ditanya soal Jorge Martin, karena ini kan satu manajer nih, mereka berdua. Manajernya sama Valera, sama dengan Acosta, sama dengan Tony Arbolino. Jadi Papa Kembar bilang, ya sejujurnya baru 2 jam lalu Valera nelfon saya untuk bilang bahwa jangan ngomong apa-apa soal Martin. Tapi ya begitulah, saya udah ngomong. Karena Jono mancing dia. Jadi dia bilang, gini, kalau ada yang bilang Martin itu pindah ke Honda itu gara-gara saya, itu salah besar. Karena saya tidak pernah meminta dia meninggalkan Aprilia untuk bergabung dengan Honda. Saya justru mau melihat dia menang di atas Aprilia. Nggak taunya yang menang malah Marco Bez, Kak. Saya memaklumi bahwa memang kondisinya sedang buruk saat ini.
Siapapun tidak pernah bisa membayangkan ada di posisi dia yang harus ada di sofa selama berbulan-bulan dengan kondisi cedera yang sebegitu parah dan banyak, di saat dia adalah seorang jurdun yang masih punya semangat berkobar-kobar untuk balapan di atas motor. Jadi mari kita memaklumi kondisinya, tetapi tidak benar bahwa saya yang mengajak dia untuk bergabung dengan Honda. Itu tidak benar karena saya bahkan tidak tahu. Jadi ya kita lihat nanti apakah dia akan muncul di Aprilia Day. Sementara Bes sendiri ya sudah senang karena dia bakal hure-hure di sana. Kita bahaslah dulu apa kata Marco Bes. Jadi dia bilang, ya saya merasa sangat luar biasa. Saya sudah melalui masa-masa sulit dan tahun lalu saya sangat menderita karena kan dia masih pakai Ducati dan waktu itu dia nggak terlalu bersinar dibandingkan di Gia. Jadi dia bilang awal tahun 2025 ini juga tidak mudah, tetapi ketika saya memutuskan untuk mengubah segalanya dengan Aprilia, mereka mempercayai saya dan kami bekerja sangat keras dan sangat menyenangkan bisa kembali naik podium dengan kemenangan. Ini luar biasa. Dia udah nggak pernah podium, sekalinya podium dia menang. Jadi ditanya lah dia, oh berarti lu hure-hure dong di pedok. Jadi dia bilang, ya kan kalian lihatlah videonya gimana saya hure-hure bersama para tim saya dan kru saya. Karena kami sudah melalui masa yang sulit. Aprilia sudah bekerja sangat keras dan ini bukan musim dingin yang mudah bagi kami. Seperti yang kalian tahu ada masalah soal Jorge Martin dan Ai Ogura juga ada masalah di sini karena kan Ai Ogura absen, dia patah kaki. Jadi pengembangan motor itu tidak mudah bagi saya juga karena ini pertama kalinya saya mencoba komponen baru untuk motor. Saya mencoba memberikan komentar yang tepat sebaik mungkin. Yang pasti kami tidak punya musim dingin yang mudah, tetapi kami menemukan jalannya. Pada balapan pertama, meskipun tidak mudah, kami bisa melihat bahwa kecepatannya ada di sana. Di beberapa area kami masih menderita, tetapi di sini saya bisa mengatakan bahwa semua orang melakukan dengan sangat baik pekerjaannya. Jadi diajaklah dia nostalgia. Apakah lu masih ingat ketika lu memutuskan untuk meninggalkan VR46? Jadi dia bilang, ya bukanlah keputusan mudah untuk meninggalkan tim VR46, tapi saya pikir itu adalah saat yang tepat untuk menemukan jalan yang baru. Saya ingin menjadi pembalap tim pabrikan dengan segala cara dan ketika Aprilia memberi saya kesempatan ini, saya memutuskan untuk mencoba petualangan baru ini. Pada akhirnya saya tidak mengubah mentalitas saya. Saya tahu memang akan memakan waktu, tapi saya selalu mengatakan pada diri saya sendiri untuk tidak menyerah, bahkan ketika keadaan tidak berjalan dengan baik. Karena memang keadaan tidak berjalan dengan baik. Tetapi kami memang harus terus bekerja keras dan kemudian kami mulai menemukan beberapa hasil yang baik dan menurut saya semua ini adalah hasil kerja keras kami. Nah, ditanyalah dia, jadi perasaan lu menang dengan Aprilia gimana? Jadi dia bilang, saya bangga jadi pembalapnya Aprilia. Saya rasa seluruh Aprilia bisa bangga hari ini. Ini memang bukan masa yang mudah bagi mereka. Jorge cedera dan saya tidak bisa mengatakan bahwa dia adalah pembalap terbaik saat ini, tetapi dia tetap adalah seorang juara dunia. Ini bukan awal yang mudah bagi dia maupun bagi Aprilia, tetapi dari sudut pandang saya hanya perlu berusaha bekerja sebaik mungkin untuk memberikan Aprilia apa yang pantas diterima oleh mereka. Anda akan pernah mengalami masa-masa sulit di mana banyak orang mulai meragukan Anda. Hal yang terbaik yang bisa Anda lakukan adalah mencoba untuk tetap dekat dengan orang-orang yang tahu apa yang Anda lakukan. Meskipun ya terkadang Anda sendiri masih ragu ketika semuanya masih tetap berjalan tidak baik dan itu tidak mudah. Tetapi saya selalu memiliki begitu banyak orang di sekitar saya, mulai dari tim, mulai dari akademi hingga Valentino. Saya sebenarnya hanya seorang pemuda biasa yang berusia 26 tahun yang punya banyak sahabat dan sahabat sejati itu sangat berarti bagi saya dan saya berterima kasih kepada mereka karena mereka ada untuk saya. Nah, ditanyalah perkara ride height device. Jadi dia bilang, saya sebenarnya tidak tahu apa penyebabnya Alex Marquez terjatuh. Saya juga tidak tahu apakah itu gara-gara ride height device, tapi bagi saya, ride height device itu penting di awal balapan. Saya masuk sebagai rookie di MotoGP, ride height device ini sudah ada. Jadi bagi saya, itu adalah perangkat yang harus digunakan. Karena saya bergabung sebagai rookie, itu barang udah ada. Saya udah pakai. Jadi justru aneh kalau itu dihilangkan. Ya beda cerita
cerita kalau nanti regulasi baru ya kan. Jadi ditanyalah dia soal pemenang ke-11-nya Silverstone. Jadi dia bilang, bagi saya ini adalah trek yang bagus, yang indah. Pada tahun ini trek ini adalah trek paling panjang di kalender, dan trek ini juga sangat bersaing untuk semua motor. Saya pikir adalah hal yang menyenangkan tidak melihat 6 Ducati di depan semua orang, tetapi yang kita lihat adalah gabungan Honda, Aprilia, Yamaha, dan saya pikir itu adalah hal yang bagus. I.O. kurang nggak ada interview karena dia absen. Dia harus kembali ke Barcelona, katanya untuk operasi, nggak tahu lah untuk apa. Nah, Lorenzo Savadori dia finish P18, itu pun kena penalti. Bagaimanapun dia ini adalah test rider yang bangga. Kenapa? Karena memang di tes Buriram, kalian kalau sempat dengar podcast tes Buriram kan Marco Bes udah bilang, gua nih nggak ada pengalaman soal ngembangin motor soalnya. Gua sebenarnya berharap bahwa Jorge Martin bisa bantu. Tapi karena Jorge Martin absen, saya berusaha untuk konsultasi dengan Lorenzo Savadori karena dia lebih tahu motor ini dibanding saya. Pada akhirnya dia yang memutuskan pengembangan memang karena nggak ada Jorge Martin, tetapi atas saran dan bantuan Lorenzo Savadori. Nah, Sava kemarin turun sebagai, ya kembali lagi penggantinya Jorge Martin, tetapi dia tetap melakukan tugasnya sebagai test rider. Jadi dia bilang, meskipun kemenangan ini istimewa bagi Aprilia dan seluruh proyek, bagi saya ini bukanlah suatu kebetulan. Pertama, Marco memang sangat cepat dan konsisten sepanjang minggu di Inggris. Dan kedua, Bes itu bukan cuman cepat terbatas di Silverstone terutama dalam balapan. Bes selalu hampir melaju dengan sangat kuat tahun ini dan dengan kecepatan yang benar-benar baik. Tetapi sayangnya, dia selalu ada halangan, ada masalah. Jadi sebenarnya hanya masalah waktu sebelum pada akhirnya dia bisa balapan tanpa gangguan. Ini adalah kemenangan bagi seluruh tim, bagi semua orang termasuk mereka yang ada di Aprilia pabrikan sana, yang terus bekerja demi kesuksesan tanpa henti. Dan ya, ini juga kemenangan bagi saya karena dia adalah test ridernya yang bantuin Marco. Saya sudah menekankan beberapa kali bahwa mesin 2025 adalah sebuah langkah maju dan kemenangan melawan pesaing yang kuat menunjukkan bahwa Aprilia juga sudah membuat kemajuan. Nah, ditanyalah dia, lu menguji part apa dong sekarang? Dia bilang, ya sebenarnya sejak balapan Texas saya sedang sibuk menguji seluruh paket inovasi dalam balapan. Sejauh ini semuanya berjalan sesuai rencana, tapi menurut saya masih terlalu dini untuk memindahkan pengembangan ini ke motornya Marco. Kalau diingat-ingat di tes series kemarin dia menguji tangki baru ya kalau nggak salah, dan itu memang belum diterusin ke Marco Bes. Gua nggak tahu apakah itu yang dia pakai balapan kemarin dan selama ini sampai ya dia selalu di belakang. Tetapi ya memang dia bilang saya melakukan role saya sebagai test rider, tetapi ya mungkin belum waktunya untuk memberikannya ke motornya Marco. Nanti kan yang memutuskan adalah Marco Bes, dia mau pakai itu untuk sepanjang musim atau enggak. Jadi kalian tahu bedanya rider pengembang dengan test rider. Ngerti kan ya? Oke, itu aja podcast kita kali ini. Gua nggak tahu ini seberapa panjang kalau udah dipotong. See you next time guys. Bye-bye.